Didiagnosis dislipidemia dengan LDL 200 mg per desiliter, HDL-nya 60, trigliseridnya 200, kolesterol totalnya 300, tekanan darahnya adalah 130/70, suhunya 36,5, heart rate-nya 70 kali per menit. Riwayat obat yang sedang diminum saat ini adalah kandesartan 8 mg per hari. Kemudian riwayat penyakitnya adalah hipertensi. Jadi yang tekanan darah 130/70 karena dia mendapatkan kandesartan ya. Terus kemudian tidak ada riwayat merokok, tidak ada riwayat keluarga dengan prematur coronary heart disease, pasien tidak ada diabetes mellitus. Pertanyaannya adalah, bagaimana interpretasi data lab data klinis pasien? Bagaimana faktor risiko terjadinya cardiovascular event cardiovascular event, benar ya? Cardiovascular event itu apa? Contohnya adalah infark miokard, stroke seperti itu, ya. Terus kemudian kematian karena jantung seperti itu, ya. Terus kemudian bagaimana faktor resiko terjadinya cardiovascular event berdasarkan NCEP3. Terus kemudian apa saran terapi untuk pasien tersebut? Apa target LDL-nya? Berapa target tekanan darah pasien? Jadi karena kita sudah hipertensi, maka kita coba ikutkan. Jadi semakin ke belakang itu semakin kompleks kita penyakitnya. Ya. Terus kemudian bagaimana analisa interaksi obat, monitoring, dan KIE? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau sudah bisa, berarti kita selesai. Alhamdulillah, pulang kan gitu ya. Kalau tidak, maka kita akan jelaskan. Ini adalah buku yang wajib adik-adik punyai, dan saya harapkan adik-adik mempunyai ringkasan untuk diri Anda sendiri. Yang kami coba sebenarnya dari PPT ini sudah kami buat untuk ringkasan bagi adik-adik. Cuman kan bentuknya panjang ya, PPT-nya sampai berapa itu, sampai banyak gitu. Untuk belajar kan tidak mudah untuk adik-adik sebanyak itu, jadi harus dalam bentuk ringkasan yang mungkin beberapa lembar saja, yang dimana adik-adik mudah untuk mengikutinya. Sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa untuk cardiovascular disease, nanti untuk apoteker, kami tidak diperkenankan untuk mengulang lagi kuliah semester ini, seperti semester ini. Jadi cardiovascular disease itu akan adik-adik temui hanya dalam 1 kali pertemuan. Itu mengcover semua penyakit dari awal sampai akhir untuk cardiovascular disease. Jadi seperti itu. Jadi farmakoterapi yang 3 semester itu hanya adik-adik akan mendapatkan sekitar ya berapa ya, 16 kali pertemuan itu sudah sampai OSCE, ya sekitar 10 kali pertemuan. Jadi apabila adik-adik tidak mempunyai rangkuman ataupun adik-adik tidak memahaminya, kemungkinan akan sulit. Dan kami juga untuk apoteker, begitu adik-adik masuk nanti program studi apoteker, target kami dari perguruan tinggi, adik-adik harus lulus. Karena apabila adik-adik tidak lulus, maka itu akan menjadi limitasi bagi kami untuk menerima mahasiswa selanjutnya. Jadi target kami dosen itu tuntutan dari APTFI yang terbaru, terutama untuk PSPA, mahasiswa yang kami terima harus kami bisa meluluskan. Dalam arti apa? Adik-adik harus bisa lulus ujian kompetensi nasional. Jadinya sebenarnya kami minta tolong dibantu, bekalilah diri Anda supaya kami juga bisa membantu adik-adiknya. Seperti itu adik-adik sekalian. Dan ini adalah untuk dislipidemia adalah suatu kondisi yang terjadi di mana kadar lemak dalam darah itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yaitu baik itu lipid, terus kemudian kolesterol, trigliserid dan sebagainya. Jadi untuk ini fraksi lipid yang utama yang nanti adik-adik akan lihat itu adalah kolesterol total. Saya izin pakai highlight ya. Kolesterol total, LDL, trigliserid, dan HDL.
Seperti itu. Ini adalah komponen darahnya. Dan untuk nanti data lab, data klinis, adik-adik sudah mulai menguasainya, karena ini data lab, data klinis yang adik-adik akan jumpai. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi untuk yang LDL itu harus kita perhatikan karena dia merupakan komponen yang berperan penting untuk terjadinya aterosklerosis. Jadi LDL itu akan teroksidasi di dinding arteri dan dia akan memicu terjadinya plak sehingga mempersempit dan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Seperti itu. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi yang awal seperti ini ya. Ini kan bersih ya. Nah, ini lama-lama adik-adik akan terlihat dan ini yang terakhir, ini mulai terjadi plak. Nah, plak ini adalah hasil dari penumpukan dari LDL seperti itu. Sehingga LDL itu benar-benar suatu komponen yang harus diperhatikan. Nah, untuk HDL itu apa sih? Ini adalah suatu protein ya, yang membawa kembali kelebihan kolesterol ke dalam hati. Jadi untuk HDL ini merupakan kolesterol baik, gitu, seperti itu. Di mana dia bisa reverse kolesterol transport. Nah, untuk hal yang lain lagi ada yang trigliserid juga ini. Trigliserid juga ada merupakan bagian daripada lipid komponen. Nah, kalau secara keseluruhan, sebenarnya adik-adik akan lihat yang namanya total kolesterol. Total kolesterol itu terdiri dari LDL, ditambah HDL, ditambah trigliserid dibagi 5, kurang lebih seperti itu. Ini adalah rumus yang paling tidak adik-adik mengerti. Nanti kadang waktu ujian kadang tidak ada, cuman adik-adik bisa menghitung. Nah, ini adik-adik sekalian, yang namanya kolesterol terutama adalah LDL tadi sangat berperan pada aterosklerosis sehingga dapat menyebabkan namanya penyakit vaskular. Nanti untuk metabolisme secara detailnya bisa dilihat lagi untuk faal ya, kuliah faal. Ada nggak sih kuliah faalnya kardiovaskuler? Faal itu fisiologi. Ya udah dilihat lagi kuliahnya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adik-adik sekalian ya, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti ini adalah suatu komponen ya, suatu komponen yang tadi kita lihat itu adalah adanya plak di sini. Nah, nanti juga akan kita pertemuan selanjutnya adalah angina, infak miokard sama akut coronary syndrome ya. Itu juga akan penyebabnya adalah plak. Nah, ini kalau plaknya ruptur, berarti kemana? Kalau rupturnya di jantung juga akan menyebabkan gangguan pada jantung. Ya, nah kalau penyumbatan ini sangat kecil sekali ya. Ini. Ya, seperti itu. Ya, ini menyebabkan penyumbatan. Nanti kita bahas waktu minggu depan. Nah, tadi adik-adik sekalian, mari kita lihat dulu ya di sini. Mari kita perhatikan. Pasien adik-adik itu LDL-nya 200. HDL-nya 60. Trigliseridnya 200. Kolesterol totalnya 300. Ini termasuk apa? Mari kita nanti kembali lagi ke sini ya. Nah, ini adik-adik adalah klasifikasi kolesterol LDL, HDL, kolesterol total dan trigliseridnya. Di sini adik-adik akan lihat ada nilai optimal, terus kemudian ada borderline, terus kemudian ada high. Kurang lebih seperti itu. Ini sama dengan yang kemarin untuk hipertensi. Jadi sekali lagi yang saya sampaikan adik-adik, nanti adik-adik akan menemui yang namanya kadar optimal atau dikatakan normal mungkin. Nah, apabila di atas normal, apakah pasti dikatakan itu sakit? Belum tentu, sekali lagi. Karena ada yang namanya batas borderline. Ya, ini harus cermati adik-adik, karena saya masih menjumpai mahasiswa apoteker menyampaikan bahwa apabila pasien dikatakan sakit, contohnya lipid ini, hipertensi, apabila kadarnya lebih dari normal, salah toh? Definisi ini salah enggak? Salah, berarti dia tidak paham. Ada beberapa penyakit, contohnya ini dislipid.
Apabila di atas normal, apakah dikatakan sakit? Tidak. Ya, seperti itu. Nah, itu adik-adik harus menyumpainya. Nah, ini kadang sering waktu ujian itu interpretasi data lab, itu keluar. Nah, nilai LDL tersebut masuknya apa? Apakah dia optimal? Apakah dia borderline? Apakah termasuk tinggi atau sangat tinggi? Kurang lebih seperti itu. Nah, ini benar-benar harus dihafalkan. Ini diuplok-uplok itu keluar itu adik-adik, ini kolesterol ini. Ini karena diselipit ini, nanti jarang hipertensi sendiri, kadang jarang gitu soalnya ya. Jadi hipertensi sama diselipit, seperti yang kita contohkan pada hari ini. Terus kemudian nanti dibawa lagi nih diselipit, nanti kita angina, infak miokard, gagal jantung, atrial fibrilasi, stroke, itu juga ikut. Jadi ini memang adik-adik harus menghafalkan, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita lihat tadi LDL-nya pasiennya adik-adik berapa? Berapa tadi? Berapa sih? Ini saya udah hafalin. Ayo mari kita lihat ini di foto sini. 200. Ya. LDL-nya 200. Jadi 200 di mana? Di sini. Iya toh? Terus berapa nilainya lagi? Terus kemudian HDL-nya apa? 60. 60. Nah, kalau 60 high di sini high baik atau enggak baik? Baik. Terus trigliseridnya berapa? 200 high. Jadi adik-adik bisa interpretasi data labnya, ya jawabannya ini. Iya, kan gampang. Kalau ingat, kalau enggak ingat, kan enggak bisa. Nanti pun waktu ujian, nanti juga ada batasan waktu. Mamanya kita nanti open book pun. Jadi open book jangan dikira open book itu biasanya adik-adik bagus, belum tentu. Karena open book dikira nggak belajar, karena bisa buka buku. Padahal waktunya singkat. Jadi kalau nggak punya ringkesan yang sangat sistematis ya nggak bisa, karena soalnya juga soal kompleks. Kan gitu nih, nah, ini harus diperhatikan. Nah, ini interpretasinya seperti itu. Jadi LDL kolesterolnya adalah sangat tinggi. Terus kemudian HDL-nya adalah tinggi tapi baik. Ya, ini merupakan baik. Terus kemudian trigliseridnya juga tinggi. Ya, seperti itu. Nah, total kolesterolnya berapa? Tinggi. Dan lebih dari 240, tadi 300 seperti itu. Nah, jawabannya ini. Gampang kan? Nah, nanti adik-adik harus punya interpretasi data lab, data klinik untuk semua penyakit yang adik-adik temui. Itu harus punya. Jadi kan kita sudah belajar nih kemarin farmakoterapi 1. Apa sih farmakoterapi 1 kemarin? Saya nggak ngajar sih. Farmakoterapi 1 semester lalu. Terus kemudian semester ini kardiovaskuler. Terus semester depan nanti akan ada kanker ya, sama psikiatri. Seperti itu. Itu semua ada data lab, data klinis. Saya sampaikan adik-adik harus punya rangkuman. Mungkin 1 sampai 2 lembar yang isinya adalah interpretasi data lab, data klinis. Seperti itu adik-adik. Nah, udah toh. Jadi jawabannya ini sekarang bisa. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, kita kan pertanyaannya adalah bagaimana faktor resiko terjadinya kardiovaskular event berdasarkan NCEP3. Nah, ini yang sering digunakan memang pakai NCEP3, seperti itu. Karena nanti akan menentukan terapinya. Mari kita lihat seperti ini adik-adik sekalian. Jadi di NCEP3 nanti adik-adik itu menentukan terapi itu harus berdasarkan yang namanya cardiovascular event. Dia apakah resikonya 0 sampai 1, apakah lebih dari 2, apakah apakah lebih dari 2 resikonya, di mana dia cardiovascular event dalam waktu 10 tahun adalah kurang dari 20%, atau dia memiliki coronary heart disease atau coronary heart disease equivalent, di mana faktor resikonya terjadi cardiovascular event dalam waktu 10 tahun adalah lebih dari 20%. Kenapa saya minta sebenarnya waktu di lipidemia itu kita luring. Teman-teman yang mau luring itu saya persilahkan, karena ini memang agak tricky, jujur saja.
nanti saya minta ini ya marker ya. Jadi di sini adik-adik sekalian nanti harus benar-benar diperhatikan adik-adik. Nanti kita akan menghitung sama-sama. Cuman adik-adik apabila sudah menentukan dia merupakan resikonya berapa, nanti kita melihat sama-sama. Adik-adik lihat di sini, ini LDL goal. Ya, ini LDL goal-nya berapa? Ternyata apabila semakin tinggi faktor resikonya, maka dia LDL goal-nya adalah semakin rendah. Gitu, semakin ketat. Karena apa? Karena resiko tadi terjadinya kardiovaskuler event, terbentuknya plak semakin tinggi. Ya, seperti itu. Dan ini adik-adik juga akan lihat, karena LDL goal-nya apabila semakin tinggi faktor resikonya, maka dia juga akan berbeda. Ya, akan berbeda. Apakah pasiennya itu perlu diberikan obat secara langsung, atau harus kita berikan terapi non farmakologi dulu dengan therapeutic lifestyle changes, kurang lebih seperti itu. Jadi adik-adik harus menentukan yang namanya faktor risiko. Untuk apa? Untuk mengetahui pasiennya ini perlu obat atau tidak dengan kadar LDL yang dimilikinya. Seperti itu. Ada marker enggak? Punya marker? Oh ya, nanti tak tolong ya. Saya biasanya pakai marker untuk kita mengorek-orek gitu. Ya. Oh iya. Iya, iya. Jam berapa tuh ini Mas Anung? Tarawih belum? Iya. Nanti PJ-nya Mas Andre ya sama Mbak Puspita, tolong markernya dibawain aja kalau kuliah sama saya. Iya. Nah, seperti ini adik-adik sekalian. Jadi contohnya ya, ini apabila 0 sampai 1 risk faktornya, maka LDL goal-nya adalah 160 mg per desiliter. Nah, nanti kita lihat pasiennya. Pasiennya lebih dari 160 apa lebih dari 190? Kalau dia lebih dari 190, maka harus segera diberikan obat. Tapi apabila kurang dari itu, maka kita berikan terapi non farmakologi. Jadi apabila ditanya apa rekomendasi terapinya, belum tentu adik-adik pasti jawabannya terapi farmakologi. Jawabannya bisa terapi non farmakologi. Paham ya di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini mari kita lihat. Nah, nanti akan lihat lagi. Nanti faktor risikonya akan kita kembali lah setelah ini. Nah, ini apabila ternyata very high risk, contohnya pasien punya multiple risk factor, contohnya pasien punya diabetes mellitus dengan uncontrolled risk factor, contohnya smoking. Terus kemudian ada metabolic syndrome, ada acute coronary syndrome. Pasien dengan kategori ini, maka dia merupakan kategori very high risk. Target LDL-nya berapa? Lebih rendah lagi, yaitu 70. Jadi tadi ada yang dalam waktu 10 tahun dia resikonya berapa? Kurang dari 10%. Ada Mbak? Ya. Jadi ini adalah hal yang harus kita perhatikan. Ini nanti kita akan bawa, kita kan harus menghitung ya. Yang pertama adalah faktor risiko. Faktor risiko dalam waktu 10 tahun itu berapa persen? Ini key point-nya adalah ini. Ya, ini kita harus menghitung. Nanti itu menentukan apa? Ini akan menentukan yang namanya LDL target. Ini akan menentukan jenis terapinya apa. Jenis terapi bisa apa? Bisa farmakologi, bisa non farmakologi. Seperti ini ya. Terus nanti sampai di sini. Nanti kita akan menghitung. Ya, kita akan menghitung bagaimana. Nah, ini adik-adik, nah dulu.
Ini adalah faktor resiko adik-adik. Ini adalah faktor resiko yang adik-adik bisa hitung. Yang pertama adalah pasiennya merokok enggak, pasien hipertensi enggak, gitu. Terus pasiennya mempunyai HDL rendah enggak. Apabila HDL-nya tinggi, maka dia merupakan negatif risk factor. Jadi dia jadi pengurang. Contohnya pasiennya 2 semula. Terus kemudian HDL-nya tinggi, berarti kita kurangi gitu, nilai kurang lebih seperti itu. Artinya negatif risk factor kayak gitu. Jadi 8% jika ada HDL tinggi, so it removes one risk factor from the total count. Ya. Jadi NCEP itu trikinya itu banyak. Adik-adik nanti baca aja NCEP. Saya sarankan harus punya. Cuman agak tricky caranya baca memang. Terus kemudian, jadi selain tadi ada 1, 2, 3, ada lagi risk factor yang lainnya, yaitu family history dari prematur coronary heart disease. Ada nggak sih riwayat keluarganya harus ditanya, punya nggak riwayat keluarga yang punya coronary heart disease? Dalam arti prematur dikatakan prematur kapan? Apabila ada keluarga yang mengalami coronary heart disease kurang dari 55 tahun. Kurang lebih seperti itu untuk laki-laki. Nah, kalau perempuan dikatakan prematur apabila kurang dari 65 tahun. Nanti ditanya, punya nggak keluarga yang punya penyakit jantung koroner, kan gitu. Oh iya, bapak saya. Oh, berarti laki-laki, kan gitu. Pertama kali terdiagnosis penyakit tersebut kapan ya, gitu. Kan bisa ditanya. Oh, umur 50 tahun. Oh iya, itu berarti kategori prematur. Berarti pasien ini juga mempunyai risiko ke sana, kurang lebih demikian. Nah, untuk itu adalah riwayat prematur coronary heart disease dari keluarga. Nah, sekarang untuk umur dari pasiennya sendiri, dikatakan risiko tinggi itu berapa? Untuk laki-laki, yaitu 45 tahun. Untuk perempuan, yaitu 55 tahun. Pasiennya tadi berapa? 55. 55. Yeah. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti akan ada tingkat resiko. Apabila faktor resikonya 0 sampai 1, maka dalam waktu 10 tahun itu adalah kurang dari 10%. Apabila dia memiliki faktor resiko 2 atau lebih, maka dia itu resiko terjadinya kardiovaskular event adalah 10 sampai 20%. Nah, apabila nanti masuknya adalah yang ini, maka adik-adik harus menghitung pakai Framingham score. Nggak bisa cuma pakai ini. Karena dia bilang kan 10 sampai 20%. Kayak gitu. Nah, nanti kan tadi kita lihat ada 2 kan, targetnya berbeda. Contohnya ini, saya lihat lagi ke depan. Jadi untuk yang Framingham score yang resiko 2, ini harus pakai Framingham score, kenapa? Karena akan ada beda gitu. Apabila dia masih resikonya 2, tapi masih kurang dari 10%, maka dia boleh diberikan obat apabila kadarnya lebih dari 160. Namun tadi faktor resikonya tadi apabila lebih dari 2, ternyata setelah kita hitung detail, itu adalah 10 sampai 20%, maka LDL-nya apabila LDL-nya lebih dari 130, maka kita harus mulai diberikan obat seperti itu. Jadi it's very tricky. Untuk ujian, apabila hanya ujiannya multiple choice yang satu soalnya biasanya cuma 1 menit, jarang adik-adik disuruh menghitung Framingham score. Jadi seperti lomba-lomba 1 menit itu pasti kalau enggak yang ini, jelas ini, atau jelas ini, atau jelas ini, gitu. Kalau cuma yang 1 menit. Cuman ada yang kemarin ada adik-adik yang ikut lomba, contohnya di UNER itu ya, itu dia ada yang dikasih waktu untuk assessment data 30 menit.
Nah, kalau lipid pasti dikasihnya Framingham score. Seperti itu. Jadinya adik-adik just prepare gitu ya. Jadi kalau nanti harus cuman soalnya 1 menitan gitu. Pasti kita berikan yang mudah lah, pasti bisa diselesaikan dengan mudah. Karena kalau Framingham score pasti kita harus membuka bukunya seperti itu. Nah, itu aja untuk pola pikirnya adik-adik. Jadi it's little bit complicated. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, kalau yang Framingham score nanti ini ya. Nah, ini adalah nanti kita hitung satu-satu, boleh. Itu ada di NCEP, adik-adik bisa lihat NCEP-nya. Oke, mari kita lihat dulu untuk kasusnya adik-adik tadi ya. Mari kita coba hitung. Dia berapa? Sebentar. Ini izin saya naikkan. Mari kita untuk menghitung bersama. Ini enggak bisa dibesarkan ya. Kok kecil sekali. Oke. Mari kita hitung bersama adik-adik. Kelihatan ya? Masih kelihatan ya? Alhamdulillah. Jadi pasiennya T ya. Pasien apa L ya? Oh, pasiennya L. Pasien L. Laki-laki 55 tahun. Berarti nilainya berapa? Nilainya berapa? 1 apa 0? 1. Iya toh? Tidak ada riwayat merokok. Berapa? 0. Tidak ada hipertensi. Dia ada hipertensi ya. Ada hipertensi yang terkontrol sama obat. Berapa? 1. HDL-nya berapa? HDL-nya berapa sih? 60 ya? 60, Bu. HDL-nya 60. Berarti berapa? Minus 1. Benar nggak? Tidak ada riwayat keluarga yang mengalami prematur, toh? Tidak ada ya? 0. Terus kemudian nanti ujian juga kayak gini ya, adik-adik ya. Terus kemudian jadi berapa? Jadi berapa major risk factor-nya untuk pasien ini? Berapa? 1. Yang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih demikian. Ya. Untuk Framingham score nanti kita kembali setelah terakhir aja. Jadi intinya nanti kalau mamanya harus Framingham score nanti ada jadi umurnya berapa kalau laki-laki, kolesterolnya berapa, smoker atau enggak, itu semua ada poin-poinnya gitu. Ya, kecil-kecil. Jadi intinya ada poinnya tinggal dijumlahkan. Kurang lebih gitu aja. Kita kembali lagi setelah itu. Berarti tadi poinnya berapa? 1 ya. 1. Kita kembali lagi ke sini, adik-adik. Izin saya share screen. Jadi tadi berapa risk factor-nya? 1. Berarti kadar LDL-nya berapa? 200. Targetnya berapa? Targetnya 160. Terus pasien ini perlu diberikan obat atau harus kita berikan terapi non farmakologi dulu? Tadi kadarnya berapa pasiennya? 100 berapa sih? 200 mg per dl pasiennya. Pasiennya 200 mg per dl. Berarti dia masuk kategori yang mana? Yang ini. Berarti yang ini perlu obat enggak? Perlu obat. perlu. Jadi rekomendasinya apa? Diberikan obat. Gitu dulu tahu. Obatnya apa? Baru nanti kita pikirkan. Kan belum sampai kan gitu ya. Jadi gitu. Jadi little bit tricky-nya di sana. Little bit tricky-nya di sana. Seperti itu adik-adik sekalian. Nah, untuk di sini adik-adik paham toh? Nah, di sini kelihatan nggak ya? Kecil kelihatan ya? Kelihatan nggak sih? Nah, di sini adik-adik sudah di NCEP itu sangat bagus sekali karena sudah ada ringkasan. Ini adalah nama-nama golongan obat. Yang pertama adalah HMG-CoA reduktase atau statin. Kemudian adalah bile acid sequestran. Kemudian asam nikotinat, kemudian pipric acid. Kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Nah, ini adik-adik akan lihat
bahwa ternyata contohnya adalah statin. Statin ini adalah first line terapi. Kenapa dia merupakan first line terapi? Karena dia mempunyai kemampuan untuk menurunkan LDL adalah 18 sampai 55%. Dia mempunyai kemampuan HDL, menaikkan HDL 5 sampai 15%, dan dia bisa menurunkan TG 7 sampai 30%. Bagaimana dibandingkan yang lain? Contohnya bile acid sequestran, gitu. Problemnya pasiennya ini apa sih? LDL-nya tinggi. Kita lihat, ini 18 sampai 50% golongan statin. Golongan bile acid sequestran itu berapa? Cuma 15 sampai 30%. Seperti itu. Kemudian asam nikotinat itu cuma 5 sampai 25% kemampuannya. Terus kemudian asam fibrat itu 5 sampai 20%. Nah, nanti kita lihat lagi, fibrat itu punya kelebihan. Dia bisa menurunkan TG 20 sampai 50%. Jadi nanti kalau cuman dari statin itu juga bisa menurunkan TG 7 sampai 30%. Jadi tetap statin itu merupakan pilihan utama, baik itu untuk LDL ataupun TG, trigliserid. Cuman apabila trigliseridnya sangat tinggi, biasanya juga bisa diberikan asam fibrat, terutama yang sangat tinggi sekali. Seperti itu. Nah, seperti itu adik-adik sekalian. Nah, bagusnya juga di dalam di dalam NCEP sudah ada rangkuman tentang side effect dan kontraindikasinya. Jadi nanti waktu ujian, biasanya kita ditanyakan, pasiennya itu pasiennya adalah dia ini diabetes gout gitulah, pasiennya ada gout gitu. Apa sih obat yang dikontraindikasikan untuk pasien ini gitu contohnya. Nah, akan ada di sini toh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi pasiennya, contohnya pasiennya dengan diabetes mellitus. Apa sih kok yang dikontraindikasikan secara relatif juga asam nikotinat, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang statin itu terutama adalah ini miopati. Nah, itu nanti harus hati-hati. Nah, kurang lebih seperti itu adik-adik sekalian. Nah, ini juga akan adik-adik juga akan lihat, nanti akan biasanya waktu ujian juga, kadang ada suatu penyebab, contohnya lipid itu bisa disebabkan karena diabetes mellitus, hipotiroidism gitu ya. Terus kemudian nephrotic syndrome, obstruksi liver disease, kemudian ada obat-obat yang menyebabkan gangguan profil lipid. Jadi kalau mamanya kita melihat underlying disease seperti ini, underlying disease-nya tidak kita perbaiki, maka profil lipid juga tidak akan normal. Nah, nanti harus hati-hati. Maka di sini hati-hati sekalian. Nanti dalam waktu pengobatan itu untuk menentukan terapi. Pertama, hati-hati harus tahu yang tadi namanya faktor resiko. Seperti itu. Oke. Terus yang kemudian nanti adik-adik juga pertama harus menentukan identifikasi secondary cause. Ya, baik itu karena penyakit atau obat. Kurang lebih demikian. Ini harus adik-adik perhatikan. Nah, nanti kalau adik-adik ini ada tambahan diabetes mellitus, maka diabetes mellitusnya juga harus kita perbaiki. Kurang lebih demikian. Terus kemudian ada obat. Nah, obatnya apa? Nah, obatnya ternyata banyak sekali. Yaitu yang bisa ini drug induced hyperlipidemia adalah diuretik adik-adik. Itu bisa. Baik itu thiazid, loop, indapamid, metasolon atau potassium sparing. Terus kemudian yang bisa menyebabkan ini juga adalah beta blocker, alpha blocking dan sebagainya. S inhibitor.
CCB, oral kontraseptik, glukokortikoid, etanol, isotrionin, siklosporin, dan sebagainya. Seperti itu. Dan di sini ada komennya adik-adik. Nanti adik-adik bisa lihat dan kita pelajari. Nanti semakin ke sini insya Allah kita akan gunakan dengan adanya namanya ACS, terus kemudian akut coronary syndrome, ada stroke ya, dan selanjutnya kita akan menggunakan ini. Seperti itu. Nah, terus kemudian tadi kita juga dikatakan ada yang namanya terapi non farmakologi. Kalau terapi non farmakologi berarti kan terkait dengan lifestyle gitu ya. Lifestyle-nya apa? Nah, lifestyle itu ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi, kalau lebih seperti itu, bukan lifestyle ya. Suatu faktor resiko itu bisa kita modifikasi, ada yang tidak. Yang kita bisa modifikasi, maka kita modifikasi. Kalau yang tidak, ya sudah. Kan sulit ya. Nah, kita harus tahu apa sih faktor yang bisa dimodifikasi. Mari kita lihat. Nah, ini adalah modifiable risk factor. Apabila pasiennya merokok, maka kita harapkan ya masuk pada program smoking cessation atau program untuk yang henti rokok. Terus kemudian ada physical inactivity. Kemarin kita juga sudah belajar waktu hipertensi. Apabila pasiennya memang sekarang kan modelnya pandemi, mager gitu ya. Karena bukannya mager, karena tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak. Jadinya akhirnya kita kemarin ukurannya small, sekarang jadi apa? Medium atau large atau extra large. Enggak gitu ya adik-adik ya. Gitu. Nah, ini ternyata physical inactivity itu banyak hal yang harus kita perhatikan dari berbagai penyakit. Kemarin kita sudah belajar yang hipertensi, diabetes mellitus juga. Terus ternyata kolesterol juga gitu ya. Terus kemudian ada diet, terus juga terkait dengan obesitas. Kalau non modifiable tentu adalah umur, itu sulit ya. Genetika juga sulit. Nah, seks itu meskipun nanti diganti kelamin ya tetap aja ya kayaknya ya. Sulit ya. Karena sudah hormonal gitu ya. Terus kemudian etnis ya. Itu juga sulit ya untuk kita modifikasi. Meskipun sekarang untuk menentukan etnis itu agak sulit. Kalau kita kan apa sih, kita ini kan Malayan Mongoloid ya. Kulitnya sawo matang lah, karena adanya MS Glow itu sulit ya. Semuanya jadi putih. ini yang mana kan gitu ya. Nah, itu kemarin juga agak seru ini. Kita kan membahas tentang etnis di rumah sakit UNS. Sulit juga ya, kalau pasiennya putih-putih kabeh saya gitu. Tidak hanya perempuan, laki-laki juga sama ternyata. Nah, seperti itu. Nah, itu adik-adik yang bisa kita lakukan. Nah, ini tadi ya, Framingham score. Terus kemudian untuk terapi ya, terapi non farmakologinya apa? Yaitu diet gitu. Dietnya ada nggak ya? Oh ini, ya. Diet itu nanti yang harus diperhatikan adalah lemaknya ya, lemaknya berapa persen, kolesterolnya dan sebagainya. Terus kemudian kalau bisa kita pakai yang namanya ini ya, plant stenol atau sterol, terus kemudian viscous soluble fiber dan sebagainya. Itu contohnya adalah terkait dengan diet. Nanti di Perki itu sudah banyak sekali adik-adik bisa lihat ya di Perki terkait dengan diet. Terus kemudian yang kedua adalah aktivitas fisik adik-adik sekalian. Yang disarankan adalah jenis aktivitas fisiknya adalah berjalan cepat, kurang lebih 4,8 sampai 6,4 km per jam selama 30 sampai 40 menit. Atau berenang selama 20 menit, bersepeda atau bermain voli. Ya ini tergantung lah ya, umurnya berapa gitu. Kalau eyang-eyang dikasih voli itu kayaknya ini ya. Kita lihat ininya ya, pasiennya. Nah, dengan aktivitas fisik itu bisa meningkatkan HDL. Dan juga insulin sensitivity juga bisa kita naikkan waktu kuliah dengan Bu Yeni kemarin ya. Itu kita bisa tingkatkan dengan adanya aktivitas fisik. Terus kemudian penurunan berat badan itu juga nanti akan berperan dalam ini juga HDL ya, sama insulin sensitivity. Terus adik-adik harus bisa menentukan ya pasiennya itu termasuk apa sih kategorinya,
Apakah dia merupakan normal, berat badan lebih, atau obes gitu. Itu adik-adik harus bisa menentukan. Terus yang keempat adalah menghentikan kebiasaan merokok. Ternyata dengan menghentikan merokok dapat meningkatkan konsentrasi kolesterol HDL sebesar 5-10%. Dan juga untuk merokok itu ternyata berhubungan dengan peningkatan konsentrasi trigliserid juga. Seperti itu adik-adik alasannya. Oke, jadi mari kita masuk ke terapi farmakologi adik-adik sekalian ya. Tadi kita sudah menjelaskan bahwa ada 5 golongan terkait dengan obat-obat yang berperan pada dislipidemia. Yang pertama adalah HMG-CoA reduktase atau dikenal adalah golongan statin. Yang sering adalah golongan simvastatin. Tapi yang lain juga banyak digunakan ya. Ada atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, pravastatin, atau rosuvastatin. Jadi cirinya apa sih? Statin. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu harus mulai dihafal ya adik-adik sekalian. Gitu. Karena nanti KPA-nya itu kan pasti ya statin. Nggak mungkin semua golongan kan ditulis nggak tahu ya. Jadi harus tahu itu yang mana. Terus golongan fibrat adik-adik sekalian, fibrat itu biasanya kadang kita pakai terutama yang trigliserid tinggi. Seperti itu. Nah, ini golongan fibrat itu belakangnya adalah semua pasti ada fibratnya. Kecuali gemfibrosil. Terus kemudian asam nikotinat cuma ada satu ya, niacin. Terus kemudian resin pengikat asam empedu atau bile acid sequestran. Nah, ini depannya pasti ada kole-kole gitu biasanya, kolesvalam, kolestipol, kolesteramin gitu, ya seperti itu. Nah, ada satu lagi yang namanya penghambat absorpsi kolesterol, ya ini, atau ezetimibe. Ya, ini adalah 5 golongan yang sering digunakan sebagai terapi pada dislipidemia. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi adik-adik sekalian, yang ini lebih jelas ya. Jadi ini adalah kalau adik-adik bisa mengumpulkan evidence base seperti ini adalah bagus sekali. Ini berdasarkan evidence base adik-adik sekalian. Jadi evidence base-nya apa? Evidence base-nya yaitu seperti ini. Contohnya bahwa yang statin tadi, ini ternyata dia kenapa jadi first line ya, first line. Karena dia memang nilainya sangat tinggi pada penurunan kolesterol LDL. Demikian juga penurunan trigliserid. Jadi di antara semua ini yang memang paling tinggi itu adalah pada statin. Seperti itu adik-adik sekalian. Terus kemudian ini adalah cara kerjanya ya. Nanti silakan adik-adik baca saja. Saya tidak akan membahas ini. Rasanya udah dimasukkan waktu kuliah farmakologi enggak sih? Nanti coba dilihat lagi ya untuk cara kerja. Nah, untuk ini adik-adik sekalian, nanti adik-adik benar-benar harus benar-benar ini menghafal. Dalam tabel ini benar-benar harus dihafal adik-adik. Ini saya berikan tanda ya. Ini harus adik-adik hafalkan. Seperti itu. Karena apa? Karena ini untuk ujian biasanya keluarnya cuma di sini-sini seringnya. Contohnya pasien dengan dislipidemia dengan kontraindikasi apa kayak gitu. Ya, ini kita lihat di sini apa sih obat yang tidak diperkenankan gitu. Ya, seperti itu. Terus kemudian monitoring. Untuk monitoring itu dari mana? Ya dimonitoring dari apa? Side effect ya. Kemarin kita lihat toh, kita sudah bicara terkait dengan monitoring. Untuk terapi ini harus diperhatikan ini. Terus kemudian kita lihat monitoring. Kita kemarin sudah bicara ya monitoring. Monitoring. Adik-adik harus pertama apa sih? Efektivitas. Ya. Jadi kalau di sini efektivitasnya apa? Efektivitasnya apa? LDL tadi. Atau yang lain-lain kalau yang bisa tinggi ya bisa sebagainya.
Jadi bisa LDL, terus kemudian ada TG, kan lebih seperti itu ya. Nah, juga tidak lepas ada yang namanya HDL. Nah, kalau semuanya ini jelek, tidak teratur, maka kita juga bisa dalam satu nilai komponen yang sendiri namanya kolesterol total. Terus monitoring yang lain adalah monitoring terkait dengan apa sih? Terkait dengan ESO. Seperti itu ada. Nah, ESO-nya ada di sini. Contohnya statin. Statin itu yang paling sering terjadi itu adalah permasalahan pada miopati, rhabdomyolysis, yaitu pada gangguan pada otot. Nah, kalau rhabdomyolysis terkait dengan otot, itu terdampak pada kencingnya, urinnya warnanya seperti teh. Nah, itu harus dilihat. Nah, itu nanti, jadi kalau monitoring, coba ada dua biasanya, aktivitas sama itu. Nah, parameternya apa? Ya, gitu. Jadi adik-adik yang di rumah juga, seperti yang kita kuliah waktu farmakoterapi minggu lalu, kita harus memperhatikan yang namanya monitoring. Monitoring tadi efektivitas sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu efektivitas terkait dengan nilai tadi adalah apa? LDL, HDL, TG ataupun kolesterol total. Nah, sedangkan untuk yang untuk yang efek samping, adik-adik bisa lihat di sini. Nah, seperti itu. Seperti ini adik-adik. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, nanti jangan lupa difoto ya, yang di sini ya, karena saya bilangnya luring. Ada luringnya. Ya begini, saya juga bekerja, meskipun saya bekerja harus ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya, saya dikatakan tidak bekerja, sama aja. Padahal sudah cap jempol juga iya, absen. Saya absen 2 kali, absen cap jempol 1, absen kayak Anda OCW, saya absen juga di dosen, ada absen dosen. Habis itu bukti ngajar kami juga harus upload. Jadi setiap hari kami kerja, paling tidak absen itu 3 kali. Gitu, adik-adik di 3 tempat maksudnya. Masih ada nanti Pak datang sama pulang beda lagi. Ya, begitulah bekerja. Ya, seperti itu adik-adik. Jadi tabel ini harus dihafalkan. Intinya seperti itu ya. Ya, itu deh. Oke. Jadi adik-adik, ada yang setiap obat tadi masih bisa digunakan monoterapi adik-adik. Yang tidak bisa digunakan sebagai monoterapi itu adalah ezetimibe ini adik-adik sekalian. Karena ezetimibe itu dia cuma bekerja adalah menghambat absorpsi intestinal kolesterol. Nah, kalau dia itu menghambat absorpsi intestinal kolesterol, ini yang ini ya digunakan bersama statin atau obat yang lain dan digunakan untuk pengaturan diet, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau namanya dia cuma menghambat kolesterol yang mau diabsorpsi melalui intestinal. Nah, kalau sudah masuk di sistemik, ya tidak bisa. Karena itu ezetimibe itu yang lainnya itu bisa digunakan untuk monoterapi. Tapi ezetimibe itu tidak bisa. Tidak bisa. Jadi dia harus digunakan kombinasi dengan obat lain. Seperti itu. Paham ya? Karena dia mekanisme kerjanya adalah menghambat absorpsi intestinal kolesterol. Yang lebih demikian. Nah, untuk evaluasinya biasanya setiap 6 minggu adik-adik sekalian. Setiap 6 minggu atau setiap 1 bulan. Itu nanti dilihat apakah memenuhi target atau tidak. Kurang lebih demikian. Nah, ini contohnya adalah informasi obat dan konseling. Ini contohnya ada di Pharmaceutical Care Dyslipidemia, punyanya Kemenkes adik-adik sekalian.
Ini contohnya adalah HMG-CoA reduktase atau statin, yaitu harus dilaporkan secepatnya bila mengalami nyeri otot atau lemas otot, atau bila urinnya coklat. Orang bilangnya seperti teh. Karena dia merupakan ada perombakan massa otot masuk ke sana, jadi rhabdomyolysis seperti itu. Jadi ini terus kemudian hal ya adalah menghindari alkohol karena bisa meningkatkan hepatotoksik, karena HMG-CoA reduktase dia di metabolisme ya pada sitokrom P450. Dan dia direkomendasikan adalah minum bersama makan pada malam hari. Karena apa? Karena sintesis kolesterol itu paling tinggi adalah pada malam hari adik-adik sekalian. Jadi sintesis kolesterol itu memang paling tinggi pada malam hari. Karena kita makan paling enak adalah pada malam hari. Pagi-pagi alhamdulillah ya, kalau sudah bisa sarapan tuh bagus gitu. Apalagi kalau mau telat gitu ya. Gitu kalau kita kan sahur, kalau yang mau sahur sekarang. Nah, terus kemudian ini hal yang lain lagi. Ini adalah contoh saja ya untuk konseling adik-adik itu bagus sekali di pharmaceutical care punyanya Kemenkes itu sudah ada rangkuman terkait hal demikian. Jadi memudahkan adik-adik untuk melakukan PIO dan konseling. Jadi nanti untuk adik-adik outputnya, kami sih kemarin itu juga direkomendasikan untuk exit XMS 1, cuman kami belum bisa terapkan saat ini, itu mengikuti PSPA, yaitu exitnya adalah CBT dan OSCE. Kalau CBT itu adalah computer based test, intinya adalah tes tulis lah, seperti itu. Terus yang kedua adalah OSCE itu adalah melakukan suatu praktek, baik itu assessment, monitoring, ataupun PIO dan sebagainya. Adik-adik diberikan soal, sekitar 10 menit harus bisa mengerjakan. Nah, seperti itu, adik-adik sekalian. Nah, itu mulai dibekalilah adik-adik seperti itu ya. Nah, yang kami sudah coba di PIO. Yang ketiga kita akan mencoba untuk ujiannya, exitnya PIO. Salah satunya kita OSCE 10 menit. Bisa lah insya Allah ya kita bekali. Yeah. Dan bahannya juga bahan yang kita pelajari aja. Yeah. Kita cuma mencoba habit adik-adik, pola pikirnya struktur, terus kemudian spontanitasnya juga terjaga, sehingga apabila semua sudah terstruktur, sistematis, insya Allah 10 menit itu mudah. Contohnya kemarin kita browsing ya, coba browsing. Pertama kali kita tidak belajar keyword dan sebagainya, browsing berapa? Setengah jam itu nggak selesai. Tapi begitu kita sudah menemukan keyword, menemukan Pico, dalam waktu berapa menit itu udah bisa. Ya, 1-2 menit udah ketemu. Ya, itu yang memang kita coba melakukan habit yang demikian. Seperti itu. Nah, ini adalah untuk PIO selanjutnya, contohnya pada resin pengikat empedu, contohnya adalah kolesteramin, ini yang banyak digunakan. Ya, ini sebentar saya ngecas dulu. Jadi untuk kolesteramin ini adik-adik sekalian, dia bentuknya adalah saset. Kalau yang lainnya bentuknya adalah apa? Tablet, ada yang kapsul, kayak gitu. Nah, kolesteramin bentuknya saset. Jadi dia harus dicampur dalam suatu cairan, terus kemudian baru diminum. Jadi kayak harus dibuat kayak minuman gitu loh, Dik. Nah, seperti itu. Nah, itu harus disampaikan. Kalau enggak dipikir dia langsung bisa makan gitu, bahaya nggak bisa makan ya. Bentuknya kayak gini bubuk gitu. Sebenarnya punya langsung makan, jadinya muntah rasanya. Ya, seperti ini. Jadi untuk yang kolesteramin, adik-adik sekalian, itu harus dicampur ya dengan cairan, biasanya 60-80 ml, terus kemudian nanti diaduk, terus kemudian diminum. Terus kemudian ada hal yang menjadi interaksi obat, contohnya adalah untuk kolesteramin ini adalah diuretik beta blocker survival area, itu harus diberikan jeda. Nah, nanti kita juga akan belajar adik-adik untuk interaksi obat. Nah, ini kan contohnya ada 1 jam sebelum atau 4 jam sebelumnya. Ini adik-adik nanti mulai saat ini harus mulai buka yang namanya Medscape drug interaction.
ataupun Stokely-Dark interaction. Ini akan menjadi tugas adik-adik. Itu adik-adik di sana bagusnya nanti ada interaksi obatnya apa, penjelasannya apa, terus cara pengatasannya bagaimana, gitu. Itu biasanya ada. Nah, itu yang gratis. Kalau yang berbayar, itu punyanya Drug Information Handbook atau Lexicon. Itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi, cuman itu berbayar. Nah, kalau buku-buku yang lain boleh kok adik-adik. Pakai apa sih adik-adik? Biasanya HFS, kayak gitu ya, boleh. Silakan adik-adik pakai yang mana. Untuk yang memes, usahakan memes itu hanya untuk membuka komposisi. Jadi memes itu bukannya tidak boleh, cuman permasalahannya memes dan ISO itu informasi yang tercantum di sana yang memberikan itu adalah pabrik obat. Nah, kalau pabrik obat yang punya obat, akibatnya apa? Kalau yang bagus dimasukkan, kalau yang jelek dia nggak masukkan. Karena ada kepentingan yang demikian, maka dikatakan itu adalah mempunyai, karena itu ada konflik of interest. Alangkah baiknya apabila kita menggunakan sumber yang independen. Itu sebenarnya alasannya adik-adik sekalian. Jadi apakah tidak boleh? Boleh, cuman ada konflik of interest. Nah, adik-adik kan jadi tenaga profesional yang independen. Maka kita mencoba mencari sumber yang independen. Alasannya demikian. Terus kemudian ini adalah ESO ya. Kalau yang paling menonjol untuk yang resin pengikat empedu itu adalah konstipasi. Seperti itu. Terus kemudian asam nikotinat. Nah, asam nikotinat itu ini ya, minum bersama makan. Terus kemudian terjadi flushing ya, mungkin mual dan sebagainya, seperti itu adik-adik sekalian. Dan karena itu diminum bersama makanan, itu bisa menghilangkan efek yang tidak diinginkan tadi, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian untuk yang fibrat, itu juga minum bersama makan, karena efek yang menonjol itu gangguan GI tract, seperti itu. Terus kemudian untuk yang gemfibrozil itu adalah 30 menit sebelum makan pagi atau makan malam. Kurang lebih demikian adik-adik sekalian. Ya, terus kemudian kita masuk ke yang kasusnya ini, maka mari kita perhatikan lagi. Pasien L, asiatik mongoloid, laki-laki, 55 tahun, mengalami dislipidemia. LDL-nya 200, HDL-nya 60, trigliseridnya 200, kolesterolnya 300, tekanan darahnya 130/70 mm Hg, suhunya 36,5, HR-nya 70 kali per menit. Dia saat ini minum kandesartan 8 mg per hari. Pasien mempunyai riwayat hipertensi yang diatasi dengan kandesartan tersebut. Kandesartan adalah golongan? Kandesartan obat golongan apa? ACE inhibitor, ARB, kalsium channel inhibitor, beta blocker, apa? ARB. Iya, benar Mbak Selvi juga yang di sana, di rumah. Jadi kalau ada sartan-sartan itu punyanya ARB. Kurang lebih seperti itu. Demikian adik-adik. Nah, pasiennya ini tidak ada riwayat rokok, tidak ada riwayat keluarga dengan prematur coronary heart disease, dan tidak ada diabetes mellitus. Tadi kita sudah menjawab bagaimana interpretasi data klinis pasien, kita sudah menjawabnya. Faktor risikonya berapa? 1. Terus kemudian target LDL-nya pasien berapa? 160. Kurang dari 160 ya miligram per dl. Terus dengan LDL-nya dengan LDL pasien yang 200 miligram per dl dengan faktor risikonya 1, apa saran terapi yang Anda berikan kepada pasien? Diberikan terapi farmakologi apa non farmakologi? Farmakologi. Untuk
farmakologinya apa? Statin. Alasannya diberikan statin karena dia first line, punya kemampuan LDL yang tinggi dibandingkan golongan yang lain, dan dia juga mempunyai kemampuan untuk apa? Menurunkan trigliserid. Ya, seperti itu. Nah, untuk statin, tadi kita sudah bicara ya, ini statin. Terus kemudian ada nggak analisa terkait dengan interaksi obat? Nanti sekarang dibuka Medscape boleh, pakai Medscape boleh, Stokely boleh. Adik-adik yang di rumah silakan ya, Medscape drug interaction. Nanti mau Stokely juga boleh. Selanjutnya, adik-adik harus lihat nanti monitoringnya apa. Ya, ini pertanyaan selanjutnya. Ingat, monitoring itu adalah efektivitas dan ISO. Terus KIE-nya apa? Nah, apa? Silakan. Silakan, ada yang bisa menjawab, boleh. Ada yang sudah menemukan interaksinya? Sudah? Tidak ada interaksi? Ya, ya memang tidak ada. Tapi Anda sudah terbiasa toh pakai Medscape. Kalau umpamanya pasiennya menyukai jus anggur, gimana? Coba ditambahkan di Medscape. Grapefruit. Ini saya tambah ya, ininya. Pasien menyukai gitu ya. Ini ya, 15. Pasien menyukai minum jus anggur. Gimana? Ada interaksi enggak? Apa, Mas Andre? Terus kemudian rekomendasinya? Ada ini apa? Quantity amount-nya? Jumlah yang harus dibatasi enggak? Atau benar-benar harus di apa namanya dihindari? Kurang dari 1 quart itu berapa? Kita kan enggak pakai quart ya. Berapa mililiter itu? Atau berapa liter? 1 liter. Iya, jadi tidak boleh minum lebih dari 1 liter ya per hari. Kurang lebih seperti itu. Jadi apa namanya, adik sudah terbiasa ya, yang di rumah juga sudah mengikuti. Jadi pasiennya ini tadi adik-adik kan memberikan statin ya, yang di rumah mengikuti ya, diberikan statin ya. Jadi pasien interaksi obatnya apa? Statin plus kandesartan. Terus pasien juga suka minum jus anggur. Ternyata tadi kandesartan dan statin tidak ada interaksi obat. Seperti itu ya. Namun apabila kita tambahkan grapefruit, ternyata bisa terjadi interaksi ya, sehingga tadi ada yang disampaikan oleh Mas Andre ya, harus ada pembatasan jumlah yang dikonsumsi jus anggurnya. Tidak boleh lebih dari 1 liter per hari gitu ya Mas Andre ya. Ya, kurang lebih demikian. Yang di rumah bisa mengikuti? Bisa. Mbak Sandia? Bisa, alhamdulillah. Yeah. Nah, sekarang kita sudah melakukan analisa terkait interaksi obat. Untuk monitoringnya apa? Pada pasien ini monitoringnya apa? Monitoringnya apa? Kalau monitoring ada 2 parameter, apa? Efektivitas dan efek samping.
Kalau efektivitas apa? LDL. LDL targetnya berapa? Kurang dari 160 Kurang dari 160. mg/dl. Ya, seperti itu. Nah, karena trigliseridnya juga tinggi, maka kita harus rendahkan. Berapa trigliseridnya? Berapa trigliseridnya? Nah, ya dibuka lagi sama-sama aja. Mana tadi di atas? Ini ya, saya masukkan di bawah sini. Ya, karena dia trigliseridnya juga tinggi, yaitu 200 ya, maka kita harus rendahkan. Kalau bisa sih mencapai optimal, ya kurang dari 150 gitu. Ya, seperti itu. Terus kemudian, apalagi tadi? Ya, efek sampingnya apa? Karena tadi Anda merekomendasikan pemberian statin, maka efek sampingnya apa? Miopati, ya, itu. Dan juga fungsi liver ya, itu harus diperhatikan. Ya, terutama tadi, ya tadi ya, fungsi liver. Kalau pasiennya masa bilangnya miopati? Apa kalau pasien? Kalau kita miopati, monitoring benar. Tapi untuk KIE, karena ini terkait dengan KIE nih. KIE-nya apa untuk pasiennya? KIE untuk pasien apa? Ya ini tadi ya adik-adik sekalian. Nah, ini sudah ada contekan loh dari Kemenkes loh. Kemenkes sangat baik sekali. Pertama harus dilaporkan segera apabila nyeri atau lemas otot atau urin coklat. Karena apa tadi? Efek miopati yang disampaikan tadi. Tapi bahasa awamnya yaitu miopati ku apa toh gitu. Aneh banget toh ya. Ini malah jadi ujian nih. Bu, hati-hati ya kena miopati. Apa itu gitu ya. Jadi itu apabila nyeri otot, lemas otot gitu atau urinnya coklat seperti teh Ibu gitu ya. Nanti harus segera dilaporkan. Terus juga cara makan, cara minum gitu itu boleh untuk KIE. Apa KIE-nya? Yaitu minum bersama makan pada malam hari. Terus ditambah terapi farmakologi itu juga tidak apa-apa. Jadi informasi konseling, obat dan konseling ini adalah secara khusus spesifik untuk obatnya. Cuman bisa ditambahi terapi non farmakologi. Seperti itu ya. Nanti kalau ujian disuruh assessment dan plan bisa ya. Seperti itu. Nanti kita selanjutnya kita coba metode SOAP. Oke. Ini adalah sedikit rangkuman adik-adik terkait dengan dislipidemia. Yaitu pertama, adik-adik harus tahu yang namanya interpretasi data lab. Ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adik-adik harus tahu yang namanya faktor risiko. Dan adik harus bisa scoring. Karena akan menentukan yang namanya target LDL. Dan juga terapi, apakah obat ataupun lifestyle atau terapi non-farmakologi. Selanjutnya, adik-adik harus masuk pada rangkuman. Apabila kita membutuhkan terapi obat, tadi ada rangkuman kan, yaitu golongannya obatnya apa. Terus kemudian dia bagusnya di mana sih? Pada LDL, trigliserid atau HDL. Nanti disesuaikan dengan kondisi pasien. Adik-adik harus tahu yang namanya mekanisme kerja obat. Contohnya ezetimibe tadi. Ezetimibe itu tidak bisa digunakan monoterapi. Dan kalaupun dia harus melakukan terapi kombinasi, itu usahakan dengan yang obat dengan mekanisme kerja yang berbeda. Selanjutnya, adik-adik harus tahu tentang ESO dan kontraindikasi. ESO itu berguna untuk monitoring tadi. Terus kemudian, KI, kontraindikasi, ada yang absolut, ada yang relatif. Itu juga harus dihafalkan adik-adik sekalian. Karena nanti ada suatu, contohnya tadi pasiennya ini. Pasiennya ini tadi ya, coba sebentar. Saya kembali ke sini. Ini saya tambahin nih. Pasiennya adalah
punya GOUD. Gitu. Nah, obat apa yang dikontraindikasikan untuk pasien ini? Apa obat yang dikontraindikasikan untuk pasiennya ini apa? Ada yang bisa menjawab? Nah, soalnya sebenarnya dari sederhana kita bisa komplekkan. Pasiennya ini tadi kan bisa ditanyain, apa sih obat yang direkomendasikan? Pertanyaan yang lain, apa obat yang tidak dianjurkan untuk pasiennya ini? Apa obatnya? Niacin. Ya, taunya dari mana? Taunya dari ini tadi itu loh. Nah, kan ini sudah dirangkumkan kan? Ya, seperti itu adik-adik. Ini sudah dirangkumkan sangat baik sekali oleh NCEP. Ya, di sini. Ini sudah ada ini. Ya, seperti ini adik-adik sekalian. Nanti ditambahi, ada allopurinol. Nah, itu ada interaksi enggak? Nanti tambah lagi. Kita dari yang sederhana tadi. Soalnya sederhana, cuman kita bisa komplekkan. Cuman karena kita sudah tahu pola pikirnya, maka baik itu kompleks, baik itu sederhana, karena kita sudah tahu key point-nya, maka kita bisa mengerjakan. Seperti itu. Paham kan pola pikir dislipidemia? Udah jam 9. Nah, seperti itu adik-adik sekalian. Ya. Terus kemudian masuk lagi ke sini. Yang di rumah mengikuti ya. Terus selanjutnya ini ada ESO kontraindikasi, kita sudah paham. Dan kita juga bisa memasuki yang namanya KIE. Untuk KIE itu nanti kita harus sampaikan juga tadi. KIE itu sebenarnya hampir sama dengan monitoring. Ingat nggak 3 prime question? Apa sih harapan waktu ibu sembuh? Ya, kan seperti itu ya. Tadi targetnya apa? Targetnya kolesterol LDL-nya sekian. Nggak apa-apa itu disampaikan. Cuman harus ditanyakan dulu, dokter mengatakan apa sebelumnya? Kan gitu, supaya kita nggak kontradiksi. Terus kemudian yang kedua efek samping. Itu juga disampaikan pada KIE. Tapi dengan bahasa awam. Jadi KIE kepada pasien itu bisa terkait dengan obat. Ya. Saya akan dulu lagi ya. KIE ini. KIE pada pasien itu sama. Harapan. Atau target terapi. ESO. Ya, tapi ESO-nya yang dominan aja. Jadi kalau Anda itu ya di HRS atau tidak melakukan itu, ada persentase terjadinya ada satu. Ada yang kurang dari 20%, ada 10%. Itu cara yang menentukan. Kalau semua diterangkan nanti tidak. Jadi cara yang menentukan. Tapi dengan bahasa sederhana. Jangan miopati, mengerti. Nah, terus kemudian apa? Cara penggunaan. Atau cara pembelian. Itu ya. Terus kemudian nanti boleh simpan waktu sampai. Terus kemudian kalau ada ya terapi non farmakologi berapa? Tentang farmakologi. Nah, lebih seperti ini saja tulisannya. Untuk kali ini. Jadi kita sudah punya pola pikir seperti ini, monitoring, nanti kita menerapkan ini. Ya, karena cara pengembangan dan terapi farmakologi. Terus kemudian adik-adik yang di rumah saya ulangi, untuk KIE bisa kita berikan adalah harapan ya adik-adik. Harapan pasiennya itu minum obatnya apa, terus kemudian ESO-nya apa, tapi yang dominan, kemudian cara penggunaan obat gitu, itu yang terkait dengan terapi farmakologi.
Untuk terapi non farmakologi juga bisa kita sampaikan kepada pasien. Ya, seperti itu sekilas adik-adik tentang dislipidemia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Oh iya, Mas. Fungsi kan di situ kan termasuk ada etnis itu etnis itu ngaruhnya mana, Bu? Etnis, maksudnya di mana? Iya, ngaruhnya untuk pengobatan ini tuh gimana? Yeah. Etnis itu nanti kalau yang di dislipidemia di terapi algoritmanya enggak ada. Tapi nanti di EBM kadang ada. Nah, di sini pasiennya adalah diabetes dan hipertensi. Kalau hipertensi berpengaruh enggak etnis? Apa pengaruhnya? Oh iya, terima kasih ya Mas pertanyaannya. Saya jadi ingat. Masih ada satu pertanyaan yang belum dijawab. Berapa target tekanan darah untuk pasien? Jawabannya apa? Apa Mas jawabannya? 120/80. Berapa? 120/80. Kalau berdasarkan JNC 8? Ya sudah. Terpaksa kita harus mengulik masa lalu, ya. Kuliah yang minggu lalu. Sebentar. Untuk JNC 8. Silakan dilihat di kuliahnya ya, yang JNC 8. Coba ini aja langsung ya. Ini langsung kelihatan ya? Kelihatan nggak sih? Nah, ini yang JNC 8 kemarin, Bapak Ibu sekalian. Kemarin itu kan ada nih ceritanya, pasiennya apa? Rasnya. Yang harus diperhatikan pada hipertensi itu adalah pasien dengan kulit hitam. Dengan kulit hitam, contohnya yang ya ini ya, kalau ras negroid ya, ras negroid. Bedoid juga termasuk di sana. Jadi kalau di Indonesia itu kita kebanyakan ras Asiatik. Asiatik ada dua, Mongoloid, Malayan Mongoloid, sama Asiatik Mongoloid. Terus kemudian Kaukasia itu ada tiga, yaitu yang Kaukasia yang orang Eropa, terus kemudian Arab yang kulit putih itu Kaukasia, India kulit putih itu Kaukasia. India yang hitam itu masuk Bedoid, itu Negroid. Terus kemudian ras yang Negroid. Indonesia kita mempunyai kebanyakan adalah memang Asiatik. Tapi kita juga ada beberapa masyarakat kita, contoh di Surakarta ada yang sebagian adalah Kaukasia. Kaukasia. Dan secara umum Indonesia kita punya semua ras itu. Jadi kita harus membedakan pasien ini termasuk golongan kulit hitam atau tidak. Kalau dia kulit hitam, itu akan berbeda ceritanya. Terus kemudian, ini pasiennya kan tidak ada diabetes mellitus, tidak ada CKD, ya kan? Sehingga masuknya apa? Masuknya kan ke sini. Ya, pasiennya dia non-black kan? Ya, non-black. Kurang dari 50 tahun. Targetnya berapa? Targetnya berapa? 140/90. Seperti itu.
Ya, paham ya? Nah, seperti itu adik-adik. Jadi, kita masuk lagi ke sini. Nanti jawaban harus berdasarkan literatur ya. Kok hilang apa ini? Harus berdasarkan literatur. Tadi ini berdasarkan JNC 8. Karena nanti targetnya beda-beda. Mau pakai ada nanti ya beda gitu. Terus mau pakai apa hal lain lagi juga beda. Jadi kalau target tekanan darah berdasarkan JNC 8 berapa? Kurang dari 140 per? Berdasarkan apa? Pasiennya kurang dari 60 tahun, rasnya adalah bukan kulit hitam, dan tidak ada CKD, dan tidak ada diabetes mellitus. Seperti itu jawabannya. Oke, demikian. Nanti juga yang mempengaruhi nanti apabila kita pakai warfarin tuh. Ras itu berpengaruh sekali juga karena menentukan yang namanya genetika. Jadi nanti di warfarin itu sangat pada metabolisme di hati dia memakai yang namanya sitokrom 2C9. Ya, jadi bagian dari sitokrom P450. Terus dia juga pada frekulsi. Nah, ini pada ras Kaukasia Asia itu berbeda. Nanti dosisnya akan berbeda. Gitu. Kalau Kaukasia akan lebih besar, kalau Asia kita akan lebih rendah. Seperti itu. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Udah bisa ya? Jadi kita akan coba. Nanti besok lagi akan lebih target. Jadi besok kita akan belajar hipertensi, dislipidemia kita ikutkan. Ditambah lagi ada yang namanya akut coronary syndrome. Ada infak miokard, ada stable angina, unstable angina, gitu. STEMI dan non-STEMI. Yeah. Seperti itu. Jadi kita akan ikutkan sampai terakhir. Insya Allah seperti itu kita akan belajar adik-adik sekalian. Ada pertanyaan? Mau tanya. Yeah, gimana Mbak Zakia? Itu kan tadi pasiennya tekanan darahnya udah 130/70. Berarti Iya. yang 140 malah dinaikin, Bu. Loh ya enggak no. Kurang dari 140 Mbak. Kurang dari 140. Oh ya, berarti itu udah nggak masuk hipertensi, udah normal. Oke. Ini hipertensi itu pernah sembuh enggak? Enggak pernah. Hipertensi itu kita bilangnya apa? Terkontrol dan tidak terkontrol. Jadi kalau dijawab berapa target tekanan darah pasien adalah kurang dari 140/90. Dan pada pasien sudah mencapai tekanan darahnya adalah 130/70, di mana pasien tekanan darah itu tercapai karena ada pengobatan dengan kandesartan. Jadi kita katakan kondisi pasiennya ini apa? Pasiennya hipertensi terkontrol dengan adanya kandesartan. Seperti itu jawabnya. Ya. Jadi kalau nanti saya rubah ini pertanyaannya, berapa target tekanan darah pasien? Bagaimana asesmen Anda? Anda terkait dengan tekanan darah pasien saat kontrol. Jawabnya gimana? Jawabnya adalah target tekanan darah pasien adalah 140/90 mm Hg berdasarkan JNC 8. Ya ini catatan sendiri loh ya, pokoknya saya nggak nyatetin, nanti ujian kurang lebih soalnya kayak gitu. Jawabnya kurang lebih ya seperti itu. Jadi berdasarkan JNC 8, pasiennya ini dia bukan ras kulit hitam, tidak ada CKD, tidak ada diabetes mellitus, usia kurang dari 60 tahun, maka targetnya adalah kurang dari 140/90. Itu targetnya. Analisa Anda bagaimana? Karena pasien tekanan darah saat kontrol adalah 130/70, maka dikatakan pasiennya adalah hipertensi terkontrol. Dengan apa? Dengan adanya kandesartan 1/8 mg per hari. Analisanya seperti itu. Begitu Mbak Zakia jawabannya.
Oke, Bu. Paham. Iya. Seperti itu ya. Ya. Sudah ada lagi pertanyaannya? 9.13. Udah? Jadi udah jelas ya. Jadi kita hari ini hipertensi sudah oke, dislipidemia sudah oke. Nah, untuk pendalaman ada soal nih gitu. Kita lebih komplekkan. Pasiennya ini mengeluhkan, nanti tugasnya di SPADA. Sudah ada cantumkan waktunya hingga hari Minggu. Itu deadline. Toleransi 1 hari. Jadi deadline-nya hari Minggu. Toleransi 1 hari. Ya, kalau ada apa-apa disampaikan. Gitu ya. Pasien L, pasiennya tadi mengalami keluhan otot terkait pemberian statin. Nah, kalau sudah menemukan tuh pasien keluhan otot, urinnya warnanya coklat, gimana cara pengatasannya? Nah, begitu Anda menemukan masalah, Anda harus siap-siap jawabannya, gitu. Jawabannya silakan ya di Perki. Gitu. Ya, nanti gitu. Begitu ada, kira-kira ini monitoring efek sampingnya, ini Anda harus siap-siap SOP cara penanganannya. Nah, kalau pola pikir seperti ini, contohnya nanti di kanker, kemoterapi tidak ada pasien yang tidak mengalami adverse event. Pasti ada yang mengalami. Jadi Anda harus data adverse event-nya apa aja, Anda harus punya SOP cara pengatasannya. Seperti itu. Kami di Bali dulu pernah di Bali itu, kalau orang bule itu sangat rentan sama namanya tuntutan. Jadi pernah waktu itu, pasiennya sebenarnya kena Stephen Johnson syndrome. Itu autoimun kita nggak bisa dituntut. Cuman yang dituntut adalah prosedur penanganan Stephen Johnson itu tidak cepat. Jadi begitu tahu pasiennya itu risiko terjadinya hipersensitivitas atau apa dan sebagainya, ya gitu ya. Contohnya paling gampang Stephen Johnson terlalu ini ya. Pasiennya mungkin anafilaktik shock. Jadi begitu pasiennya Anda bekerja di klinik, ada pemberian obat di situ, tidak dibawa pulang, Anda harus punya yang namanya kit untuk anafilaktik shock. Itu setahun belum tentu ada, tapi harus ada sediakan. Nah, gimana kalau secara manajemen ya, mungkin kita bisa co-sharing dengan teman sejawat. Nah, kalau sampai itu enggak ada, itu kita bisa kena tuntutan. Ya, jangan berharap kalau di UGD itu banyak itu. Ada yang wartawan, tidak hanya penunggu pasien, ada yang wartawan gitu. Ada yang dari mana, dari mana gitu. Jadi waktu saya kerja di Bali di bagian manajemen operasional itu kami cuma sering menerima telepon dengan hal yang seperti itu. Jadi yang di UGD itu benar-benar kalau nggak ada pasien disuruh keluar. Begitu orang sedih itu dideketin. Nah, yang deketin itu maksudnya saudaranya, wartawan yang apa kayak gitu. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi begitu tahu gitu efek sampingnya tinggi, harus ada yang namanya tata laksana terapinya. Ini contohnya statin. Begitu pasien mengalami keluhan, apa yang Anda lakukan? Silakan cari ininya. Terus yang kedua, pasien tekanan darahnya ini kalau ARB sama amlodipin, golongan CCB, dia menurunkan tekanan darah lebih besar memang secara evidence base lebih besar calcium channel blocker. Nah, pasiennya diganti nih obatnya tadi rencananya. Dari ARB mau diganti dengan amlodipin. Apakah terjadi interaksi obat? Gitu. Rekomendasinya apa terhadap perubahan terapi yang direncanakan dokter? Silakan nanti Anda cari. Terus yang ketiga, tadi Pak udah dijawab ya, pasien menyukai minum jus anggur, apa interaksinya? Sudah dijawab. Terus yang D, pasien direncanakan mendapatkan terapi simvastatin 1 kali 40 mg per hari. Ternyata pasien mempunyai gagal ginjal kronis stadium 4. Apakah perlu dilakukan penyesuaian dosis? Silakan nanti Anda cari. Deadline-nya hari Minggu, toleransinya hari Senin. Ya, nanti kalau lebih seperti ini adik-adik untuk ujian. Jadi kita bawa tadi yang sederhana, kita tingkatkan hal yang ini. Cuman karena kita pola pikirnya sudah terbentuk, kelihatannya kemarin waktu kita datang pertama kali ngeblank, tapi setelah kita pola pikirnya terbentuk, mudah.
Sebenarnya semuanya di Perki ada. Silakan Anda lihat nanti di Perki. Seperti itu adik-adik sekalian. Jadi ini adalah Anda sudah belajar dari yang sederhana hingga yang kompleks. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kita usahakan yang Mei itu mungkin saya banyak daring ya, Dek. Gitu. April insya Allah saya masih bisa luring. Jadi saya masih ngejar nanti ACS ya. ACS itu nanti STEMI sama non-STEMI kita belajar EKG sedikit ya. Insya Allah kita luring lah hari Selasa. Seperti itu adik-adik sekalian. Demikian kuliah hari ini. Semoga bisa memberikan kemanfaatan bagi adik-adik semua. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak? Jika tidak, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran adik-adik semua pada siang hari ini. Insya Allah kita ketemu minggu depan untuk kuliah ACS ya. Akut coronary syndrome yang terdiri dari unstable angina, STEMI, non-STEMI, dan juga ditambah stable angina. Seperti itu adik-adik sekalian, tolong yang di rumah on cam ini seperti Mbak Zakia yang terima kasih ya Mbak Zakia. Iyalah. Alhamdulillah ini melek semua ya yang di rumah ya. Nah, ini melek karena bermanfaat atau sulit atau kepepet. Alhamdulillah ya. Demikian kuliah